Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Usaha mikro, kecil, dan menengah mencatat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada semester 1 2025 mencapai 132 triliun rupiah. Angka ini terdiri dari KUR produksi yang meningkat 60% menjadi 79,6 triliun rupiah. Menteri UKM Maman Abdurrahman menyebutkan dari sisi pembiayaan secara kuantitas realisasi penyaluran KUR nasional hingga 2 Juli 2025 mencapai 132,7 triliun rupiah dengan penerima manfaat dari program KUR mencapai 2,29 juta orang. Sedangkan secara kualitas penyaluran KUR tahun 2025 ke sektor produksi mencapai 59,9% atau sebesar 79,6 triliun rupiah. Dengan capaian ini pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor termasuk kementerian lembaga untuk mendongkrak kinerja UMKM melalui perluasan fasilitasi kemudahan perizinan, sertifikasi dan pembiayaan usaha bagi UMKM agar semakin berdaya saing produktif dan mampu membuka lapangan kerja berkualitas. Per hari ini, KUR produksi yang tersalurkan total di angka 79,6 triliun dengan persentase 59,97%. Artinya kurang 0,003 lagi secara persentase, dan ini bagi kami yang selama ini di angka 56-57% dan kita sudah Ya pemirsa dan juga Fajar, ya terkait KUR ini berarti memang KUR ini semakin meluas ya untuk UMKM di Indonesia, dan tapi tentunya tantangannya adalah agar kedepannya tuh pengawasan dan juga pendampingan terhadap UMKM itu sendiri makin diperketat ya, tidak hanya memberikan pinjaman karena ada beberapa kejadian oknum yang memanfaatkan KUR ini lalu membuat bisnis fiktif begitu ya agar bisa mendapatkan pinjaman KUR ini begitu. Ya, jika memang benar-benar itu adalah pelaku UMKM begitu ya, pendampingan tidak hanya berupa penyaluran kredit, tapi juga kalau bisa sebisa mungkin untuk kemudian mengembangkan usahanya begitu ya dari kredit yang telah didapatkan agar kemudian juga pihak penyalur KUR ini cukup berhasil lah dalam kemudian mengawal UMKM dari posisi sebelumnya ke posisi yang lebih tinggi. Jadi UMKM juga bisa naik kelas begitu ya dari perolehan KUR yang didapat. Selanjutnya pemirsa, kinerja industri manufaktur Indonesia tercatat kembali melemah. Hasil survei Bank Indonesia terpantau, Pro Manufacturing Index Indonesia sebesar 50,89% atau tidak sekuat kuartal 1 yang sebesar 51,67%. Pro Manufacturing Index Bank Indonesia mencatat kinerja industri pengolahan berada di level 50,89% pada kuartal 2 2025. Capaian ini menurut Bank Indonesia, industri manufaktur tanah air masih melakukan ekspansi namun kondisinya turun 0,87% dari realisasi kuartal 1 2025 yang berada di level 51,67%. Meski BI menyebut manufaktur tanah air ekspansi, komponen belanja bahan baku atau kecepatan penerimaan barang input 78,75% dan total jumlah tenaga kerja 48,75% mengalami penurunan tajam ke level tertekan. Meski demikian, BI meyakini kuartal 3 2025 belanja bahan baku diperkirakan akan membaik dan mencatat ekspansi dengan nilai indeks 50,16%. Meski peningkatan belanja bahan baku diharapkan naik, BI memperkirakan tenaga kerja masih akan terdampak dengan kontraksi ke level 48,75%. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali bersama kami pemirsa di Prime Market Highlights. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan subsektor industri logam dasar yang banyak negara industri maju diposisikan sebagai strategic backbone of industrial development telah menunjukkan kinerja yang semakin kuat di tataran nasional. Adapun pada kuartal 1 2025, sektor industri logam dasar memberikan kontribusi sebesar 1,1% terhadap PDB nasional, sekaligus mencatat pertumbuhan tertinggi mencapai 14,47%. Berdasarkan data World Steel Association pada 2024, Indonesia menempati posisi ke-14 dalam produksi crude steel dunia dengan produksi sebesar 17 juta ton. Untuk menjaga momentum pertumbuhan industri baja nasional, pemerintah terus mengoptimalkan dengan penerapan hukum tindakan perdagangan secara efektif, pemberlakuan standar nasional Indonesia secara wajib, serta pemberian fasilitas harga gas bumi tertentu. Berdasarkan indeks produksi crude steel, dan saya akan mencoba mempelajari negara-negara lain yang di atas kita,
dan juga mempelajari kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu kita ambil ya, agar kita bisa menyusul ya, negara-negara lain, dan insya Allah dalam 3 tahun kita akan coba roadmap-nya, kita rumuskan roadmap-nya bisa naik ke ranking 11 atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia angkat bicara usai Presiden Prabowo melakukan negosiasi langsung ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif impor Indonesia ke Amerika yang sebelumnya 32% menjadi 19%. Bahlil memastikan Indonesia bakal melakukan impor energi dari Amerika Serikat untuk komoditas minyak mentah dan LPG, termasuk impor BBM dengan nilai di 10 hingga 15 miliar dolar Amerika. Proposal ini jadi salah satu bentuk negosiasi Indonesia agar Washington DC berkenan memangkas tarif impor bagi barang-barang dari Indonesia yang sebelumnya dikenakan 32%. Adapun kerjasama terkait tembaga, Bahlil memastikan negeri Paman Sam tersebut harus tetap mengikuti aturan di Indonesia, khususnya menyangkut hilirisasi. Bahlil belum dapat memastikan apakah akan mengirimkan dalam bentuk tembaga yang sudah dilakukan hilirisasi ataupun bahan baku. Yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo yang langsung berkomunikasi dengan Presiden Trump, dan ini merupakan sebuah kemampuan negosiasi di atas rata-rata yang dimiliki oleh Bapak Presiden Prabowo. Yang kedua, sudah barang tentu dalam negosiasi itu salah satu materinya adalah proposal Indonesia kepada Amerika yang akan memberi kurang lebih sekitar 10 sampai 15 miliar dolar LPG, kemudian BBM dan crude. Nah, dengan proses deal negosiasi ini, maka kami dari SDM sudah harus melakukan langkah-langkah dalam rangka menindaklanjuti dengan khususnya Pertamina. Ya, kalau kita berbicara tadi soal impor yang akan dilakukan Indonesia begitu ya, ini menjadi bagian kesepakatan antara Amerika Serikat dan Indonesia usai Trump menetapkan tarif 19% untuk Indonesia, dan tentunya penetapan tarif resiprokal ini ternyata belum berhenti sampai di sini ya, Vin, masih terus menjadi pembicaraan bahkan menuai kritik dan juga kontroversi. Tapi kita harapkan nanti yang kemudian akan dilakukan negosiasi antara Trump dan juga Presiden Prabowo nanti di September atau Oktober mendatang akan mendatangkan hasil yang lebih positif lagi, terutama untuk produk-produk Indonesia. Iya, benar sekali, Fajar. Dan juga ada sebuah, jangan sampai ya dengan kita mengimpor banyak dari Amerika Serikat dan juga mempermudah TKDN, jadinya melemahkan kita tergantungan ya terhadap impor ya. Apalagi Indonesia kan ingin swasembada energi ya, jangan sampai saja kita sampai ketergantungan untuk impor ya, begitu ya. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Perindustrian targetkan Indonesia masuk 10 besar produsen crude steel dunia. Dan informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda.